menurut saya bahwa proses berkarya pada di awal perjalanan peradaban manusia, orientasi mereka berkarya seni itu adalah betul-betul ikhlas, bukan orientasi market, bukan dipengaruhi pasar. Hampir semuanya ya, hampir semua karya-karya seni itu lahir karena intervensi dari sebuah keyakinan, kepercayaan. Kita lihat patung-patung Asmat, karya-karya seperti Mbis kalau di Papua, sampai karya-karya di luar sana pun, di belahan dunia manapun. Kita lihat peradaban-peradaban zaman purba, dari Paleolitikum misalnya, telapak-telapak tangan yang dilukiskan di dinding-dinding gua, saya pikir itu tercipta dari sebuah kontemplasi, ya, sebuah cara berpikir bagaimana mereka menyadari bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari eksistensi manusia. Nah, pada akhirnya bahwa ketika kita berkarya, orientasinya bahwa bagaimana hakikat kita ini, ekspresi kita ini diekspresikan betul-betul dari sebuah cara pandang kita. Saya pikir kita kembali ke berkarya secara pure, secara murni, tidak diintervensi oleh market. Saya malah berpikir bahwa orientasi kita berkarya ketika kita masih dihadapkan pada sebuah tujuan akhir, misalnya market, saya pikir kita terjajah oleh ekspresi kita sendiri, ya. Kita dijajah oleh industri. Bagi saya bahwa ekspresi itu yang paling pertama harus mendominasi adalah ada energi yang harus kita lepaskan, ada pemikiran-pemikiran yang harus kita lepaskan. Nah, karena kita memiliki ruang adalah bidang seni rupa, ya, ekspresi kita pada ruang-ruang itu saya menyadari bahwa ternyata cara alam berkomunikasi kita juga pasti ada. Ketika peristiwa banjir, refleksi banjir di Sentani ini, alhamdulillah bahwa kita tidak terlalu terkena dampak karena ya pertama mungkin ini sebuah kesyukuran dari Sang Pencipta. Padahal hampir rata-rata ya wilayah-wilayah di sebelah sini sangat-sangat parah. Yang ingin saya sampaikan begini, bahwa alam itu melalui bencana-bencana seperti itu dia berkomunikasi, menyampaikan mungkin ya mereka sudah jenuh ditebang. Jadinya ya dampaknya juga kembali ke manusia. Nah, sama, saya pikir ketika saya berkarya seperti ini, saya hanya mencoba melihat sebenarnya, oh ini elemen-elemen dari alam ini, kalau kita perhatikan dia memiliki simbol-simbol tertentu, mana-mana tertentu. Hampir semua karya-karya di dunia ini kan ya seperti itu, bahwa keindahan Sang Ilahi itu kan hanya menjadi inspirasi saja. Bagaimana manusia menginterpretasi, bagaimana mencoba untuk mengintervensi sedikit material kayak begitu. Tapi bahasa-bahasa komunikasi itu yang saya pikir kita perlu sampaikan. Lingkungan itu kan akan membentuk kemana spirit kita dibangun. Tapi kita juga harus memiliki opsi-opsi tertentu, ya, bagaimana mengembangkan diri kita sendiri sesuai dengan jenjang usia kita. Apa sih yang kita menjadi target dalam hidup ini? Menurut saya di usia saya yang hampir sudah menjelang 50, bukan lagi karir atau jabatan yang harus saya pikir, tapi bagaimana ada legacy yang kita akan tinggalkan, termasuk salah satunya bahwa kita berkarya, ya.
ada perubahan lompatan yang luar biasa melalui karya-karya saya, karena yaitu tadi saya tidak lagi harus berpikir bahwa bagaimana bagaimana karya saya dipengaruhi oleh pasar, tidak, itu tidak ya. Tapi bagaimana saya bisa mampu mengeluarkan apa yang saya pikirkan. Saya pikir itu tanggung jawab terberat dari senimannya, dan saya tidak mengklaim diri saya seniman, tapi saya mencoba karena bidang yang kita geluti ya itu seperti itu. Persoalan bagaimana apresiasi kita kembalikan ke masyarakat, tapi yang paling pertama tanggung jawab kita adalah berkarya. Terus yang kedua, kita mengekspresikan cara berpikir kita. Oke, karena sudah azan ya, kita harus nanti kita akan lanjut kembali. Dari akar-akar tanaman-tanaman yang ada di atas inilah yang terbentuk secara alamiah, dan itu bukan waktu yang sebentar. Ini bahkan memerlukan waktu tahunan untuk dapat membentuk pola seperti ini ya. Seperti ini. Mengapa saya harus jadikan menjadi sebuah karya? Tentu sangat menarik ya, bahwa ketika kita perhatikan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh alam atau lingkungan kita, itu semacam ada komunikasi alam kepada kita. Burung-burung masih mengeluarkan suara, dan saya pikir mereka memiliki pola komunikasi. Cendrawasih di Papua itu memiliki suara yang khas ketika musim kawin dan lain sebagainya. Kucing ketika akan kawin mereka mengeluarkan suara-suara yang khas. Demikian pula dengan hewan-hewan lainnya. Tapi yang cukup rumit adalah bagaimana tanaman berkomunikasi. Ini saya ambil termasuk bahwa bagian di atasnya keringnya, tapi bagian di bawah masih ada kehidupan. Jadi segala sesuatunya saya pikir kita bisa memperhatikan secara detail mereka berkomunikasinya seperti apa, dan pola komunikasinya ini bisa kita transformasikan ke diri kita sebenarnya. Ya, apapun itu kita bisa menarik pencerahan sedikit banyaknya dari situ. Tinggal kita apakah kita memiliki kepekaan, sense terhadap hal itu, bahwa ketika tanaman-tanaman itu diintervensi, dia terhalang tumbuhnya, dia akan mencari celah untuk mempertahankan hidupnya, untuk tetap survive. Saya pikir ini perumpamaan yang sangat menarik bila kita cermati ya. Dan komunikasi inilah yang saya maksud, bahwa cara alam berkomunikasi itu sangat unik. Dalam karya ini memang agak sedikit berbeda mungkin bila dibandingkan dengan beberapa karya-karya saya yang sebelumnya, yang mungkin ikut pameran-pameran sebelumnya, baik di galeri nasional maupun di beberapa tempat yang lain. Mungkin lebih banyak dipengaruhi karena adanya perubahan cara berpikir, cara menanggapi simbol-simbol. Meskipun mungkin lebih bermain pada simbol-simbol yang jauh lebih sederhana hari ini. Pertanyaannya, apakah saya meninggalkan lukisan-lukisan yang sifatnya realis? Saya pikir tidak ya. Berkarya itu kita tidak mesti lagi harus terbebani oleh sebuah saya harus mau kemana, saya harus ismenya kemana. Pekerja seni saya pikir tidak harus terjajah oleh pemikiran-pemikiran seperti itu. Tapi sekali lagi, bahwa tanggung jawab kita berkarya adalah mengekspresikan kemurnian dari cara berpikir kita, cara tanggap kita terhadap alam ya. Sejak saya bertugas di Papua, tentu banyak hal juga yang secara lingkungan itu pasti berpengaruh kepada cara pandang saya yang baru menanggapi kondisi sosial, politik, termasuk bagaimana cara pandang saya menanggapi alam. Dan sudah dipastikan bahwa karya itu pasti sangat dipengaruhi oleh latar belakang seorang pekerja seni. Cara pandang, wawasannya itu pasti akan berpengaruh ke sana ya. Saya yang sudah 20 tahun di Papua, tentu banyak hal yang
eh, menjadi pencerahan dalam perjalanan hidup saya, cara pandang saya, termasuk salah satunya adalah cara pandang saya ketika karya. Dalam estetika kita belajar banyak ya, bagaimana kita diajarkan bahwa kesadaran manusia itu memang ada kesadaran estetik, bagaimana kita menikmati keindahan alam ini, kemudian bagaimana kita mengintervensinya menjadi ekspresi seni. Selanjutnya adalah kesadaran religiusitas, kesadaran terkait keyakinan, terkait bagaimana hubungan kita antara kita sebagai makhluk dengan pencipta. Kita sebagai pekerja seni bertanggung jawab untuk melahirkan sebuah karya, perlu memberikan sebuah pencerahan kepada masyarakat. Pencerahan yang dalam bentuk ya kebaikan-kebaikan itu. Karena memang kesadaran yang kedua tadi, kesadaran terkait kesadaran religiusitas. Terus kesadaran ketiga yang memang sudah ditanamkan pada kepala kita, di chip manusia, adalah kesadaran terkait etika, etis, moral. Kesadaran ini yang akan membentuk yang disebut dengan bagaimana orang berkehidupan sosial. Ya. Nah, faktanya hari ini bahwa terjadi carut marut di negeri kita karena ada pergeseran-pergeseran terkait moralitas kita hari ini. Kita mengajarkan banyak ke generasi kita itu bahwa berlomba-lomba untuk mengajar materi. Bagaimana lebih banyak bahwa kita bertarung untuk meraih yang disebut dengan berlomba-lomba untuk menunjukkan eksistensi kemewahan. Padahal menurut saya bahwa tidak semua kebahagiaan itu harus melalui materi. Ya, memang materi menjadi salah satu fasilitas. Seandainya Tuhan menciptakan kebahagiaan itu berdasarkan atas uang, mungkin orang yang tidak punya uang itu ya tiap hari menangis, berkeluh kesah apa segala macam. Tapi nyatanya tidak. Bahkan banyak yang orang memiliki kehidupan yang sangat sederhana, tapi kok terlihat bahwa dia sangat mensyukuri kehidupannya. Sementara ada banyak yang memiliki kehidupan dengan dilimpahkan kehidupan yang mewah, tapi justru keterangan batinnya yang menjadi. Semenjak saya mencoba untuk agak sedikit melepaskan berbagai kesibukan di kampus, ya termasuk harus melepaskan beberapa jabatan-jabatan yang strategis. Ya, dampak yang saya rasakan termasuk luar biasa. Saya bisa berkarya jadi lebih baik, bisa lebih produktif. Bukan berarti bahwa sebelumnya tidak, tapi paling tidak bahwa kesibukan di kampus tentu sedikit banyaknya membatasi proses berkarya saya. Dan hikmah yang kedua, saya bisa dekat dengan keluarga, saya bisa dekat dengan anak-anak saya bisa mengajari anak-anak secara langsung. Dan satu hal lagi mungkin bahwa justru hikmah terbesar yang saya dapatkan itu bahwa ada energi kembali menulis. Meskipun saya bukan tipikal orang yang saya tidak mengklaim diri saya seorang penulis yang profesional atau penulis yang baik, tapi keterpanggilan lah ya. Alhamdulillah bahwa di Dies Natalis ke-8 kemarin ISBI, termasuk pas bertepatan dengan hari ulang tahun saya yang ke-47, ya alhamdulillah saya diberikan karunia untuk bisa merampungkan satu judul buku saya terkait perjalanan karya-karya karikatur, karena jujur selama ini juga hampir bertahun-tahun saya menggeluti karikatur ya. Burung bertengger di dekat kita itu. Nah, inilah salah satu kesenangnya di membuat teras seperti ini, karena burung-burung bisa sangat dekat dengan kita.
Oke, kita lanjut. Judul buku ini adalah Ilustrasi Politik Indonesia Karikatur 22 ya. Alhamdulillah bahwa di usia saya yang sudah hampir mencapai 50 tahun, saya diberikan karunia untuk mampu belajar menulis ya. Dan ini dimulai sejak saya menjadi dipercaya sebagai karikaturis di harian Berita Kota Makassar ketika masih duduk di bangku kuliah program sarjana S1. Dan hal-hal seperti ini yang saya patut syukuri. Mudah-mudahan ke depan bahwa saya bisa lebih produktif lagi, termasuk menulis, berkarya lebih banyak lagi. Karena ini bagian dari cara kita mentransformasikan pengetahuan kita kepada masyarakat. Itu salah satunya ya. Salah satu motivasi saya untuk pada akhirnya saya harus berpikir untuk tidak terlalu banyak beraktivitas di kampus, istilahnya menjabat jabatan-jabatan strategis lagi. Saya pikir bukan zaman saya ya. Kita punya generasi yang masih muda hari ini, dan saya pikir mereka yang punya tanggung jawab untuk melanjutkan apa yang kita sudah perjuangkan di awal. Itu sudah cukup ya menanamkan fondasi. Mudah-mudahan fondasi yang kita tanamkan itu bisa menjadi sebuah semangat bagi mereka untuk melanjutkan perjuangan yang jauh lebih baik ya. Jadi itu termasuk salah satu alasan saya juga untuk bisa kembali ke rumah, untuk lebih banyak berkarya di rumah. Saya terbiasa tetap dari dulu tetap membiasakan untuk membuat sketsa dan lain sebagainya ya, untuk menjadi agar tanggung jawab itu tidak pernah hilang. Lantai 2 ini kan saya terbiasa menanam bunga, menanam banyak tanaman, karena memang namanya kompleks, kita punya space terbatas dan biasanya pekerja seni butuh ruang ya. Makanya saya rancang membuat semacam tempat bekerja memang di atas, bagian atas, dan sebagian yang di depan ini saya buat semacam tanaman agar tetap sirkulasi udara dan suasana nyaman ya, terlihat hijau. Saya mengajak kepada adik-adik kita juga bahwa kita tidak mesti lagi berkarya itu harus orientasinya ke materi ya. Tapi bagaimana paling tidak bahwa ekspresi kita ini yang paling pertama pure murni untuk dikeluarkan. Mungkin bincang-bincang kita sore ini di tempat saya ini kita sudahi dulu. Mungkin dalam lain waktu mungkin kita bisa berdiskusi lebih banyak ya. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semua, pencerahan bagi diri saya sendiri. Tetap semangat berkarya. Salam untuk kita sekalian. Mudah-mudahan selalu dikaruniakan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Yayunya rabe swano swanye jano. Yayunya rabe swano swanye jano. Yabuko makadi sero bosne jano arafabe. Bebar bebe mare nai sonai wa